Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Rasi Widarawati SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah agronomi. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai panen dan pasca panen terhadap tanaman jahe. Sebelumnya saya Zahra Hidayat dengan NIM A1D023260. Saya Haina Fusal Salma dengan NIM A1D023128. Saya Marisa Kristi dengan NIM A1D023222. Saya SPK Nasari dengan NIM A1D023088. Saya Farasani dengan NIM A1D023189. Saya Raika Bisal Sabila dengan NIM A1D023003. Saya Safina Nafsa Putri dengan NIM A1D023042. Baik, untuk yang pertama ada definisi panen dan pasca panen. Panen merupakan kegiatan yang dilakukan di akhir proses budidaya dengan cara mengambil hasil panen berupa biji, buah, umbi, dan lain sebagainya yang nantinya akan dikumpulkan dan didistribusikan ke konsumen. Nah, panen ini bisa dilihat dari ciri-ciri tanaman tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama ada cara fisik, yaitu dengan cara ditekan pada bagian produk tanaman tersebut untuk dilihat apakah tanaman tersebut sudah teksturnya ataupun kekenyalannya itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua itu ada cara kimia, yaitu dengan cara mengecek kadar gula ataupun kadar tepung yang ada pada produk tanaman tersebut. Yang ketiga itu ada cara visual, yaitu melihat perubahan warna ataupun perubahan bentuk yang ada pada produk tanaman tersebut. Nah, ada pun cara-cara lainnya. Terus tapi untuk kriteria ini tidak semua tanaman itu sama. Jadi tanaman satu dengan tanaman yang lainnya itu kriteria panennya itu berbeda-beda. Nah, pada tanaman jahe itu memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian batangnya itu berwarna coklat dan kurus. Yang kedua itu daunnya itu rontok dan berwarna menguning. Yang ketiga itu rimpang pada tanaman jahe itu udah mulai muncul ke permukaan. Yang keempat itu tanaman jahe sudah memunculkan bunga, yang artinya tanaman jahe tersebut sudah memasuki tahap dewasa. Nah, pada pasca panen itu merupakan kegiatan penanganan atau perlakuan yang dilakukan setelah panen. Nah, pasca panen ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan suatu produk dan juga untuk menjaga kualitas produk tanaman tersebut. Nah, selanjutnya adalah pasca panen tanaman. Wait, bener teman. Ini bukan. Yang tadi siapa? Untuk selanjutnya yaitu ada pasca panen tanaman jahe, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada pengumpulan. Nah, pengumpulan dari tanaman jahe ini lokasinya harus dekat dengan lokasi panen untuk mengurangi jarak pengumpulannya. Nah, selain itu wadah yang digunakan untuk mengumpulkan tanaman jahe ini harus diperhatikan. Wadah yang sering digunakan seperti peti, kemudian ada karung dan keranjang. Untuk poin yang kedua itu ada pencucian. Nah, pencucian dari tanaman jahe bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan tanah dari tanaman jahe tersebut. Pencucian ini selanjutnya akan dilakukan pengeringan dengan dikering anginkan untuk memperpanjang umur simpan tanaman jahe. Yang ketiga yaitu ada sortasi. Sortasi adalah tahapan pasca panen yang bertujuan untuk menyeleksi mana jahe yang berkualitas baik dan berkualitas kurang baik. Jahe yang memiliki kualitas kurang baik bisa disebabkan karena terkena serangan hama dari penyakit ataupun terkena cangkul saat proses pemanenan. Selanjutnya setelah sortasi ada grading. Grading itu pengelompokan sesuai ukuran atau pengelompokan jahe berdasarkan ukurannya. Pengelompokan ini itu mempengaruhi harga jual jahe juga. Semakin besar ukuran jahe akan semakin mahal. Biasanya grading itu dibagi berdasarkan grade-nya. Grade 1 itu bobotnya di antara 250 gram per rimpang. Lalu ada grade 2 itu bobotnya 150 hingga 249 gram per rimpang. Dan grade ketiga itu 70 sampai 149 gram per rimpang. Yang terakhir ada penyimpanan.
Jahe itu dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, sekitar 1 hingga 2 bulan. Penyimpanan pada jahe perlu diperhatikan dengan baik supaya kualitas jahe tetap terjaga. Simpan jahe pada ruangan yang tertutup, hindari terkena sinar matahari langsung, dan pastikan suhu ruangan berkisar antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan ventilasi udara yang baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada suhu, kedua kelembapan, ketiga laju respirasi, dan keempat ada kandungan nutrisi. Selain itu juga ada meliputi kondisi cuaca, teknik panen yang digunakan, ketersediaan infrastruktur pasca panen seperti fasilitas penyimpanan, transportasi, dan pasar, serta manajemen pasca panen yang tepat untuk mencegah kerusakan dan kerugian. Oke, yang selanjutnya itu ada penanganan pasca panen pada jahe yang segar. Nah, di sini itu ada rimpang jahe segar itu harus dikemas dengan kardus dan serasa tahan membersihkan atau menggunakan jala plastik hingga 15 kg atau keranjang bambu sesuai kesepakatan. Nah, suhu kemasan ini harus dijaga sekitar 27 derajat dengan kelembapan 10-25%. Nah, untuk ekspor itu diperlukan jahe rimpang yang gemuk dan berat, minimumnya itu 200 gram. Penyimpanan dilakukan di gudang bersih, tidak lembab, bersuhu di bawah 30 derajat Celcius, berventilasi baik, bebas kontaminasi, cukup terang tapi tidak terkena sinar matahari secara langsung, serta bebas hama. Untuk mencegah kerusakan itu sendiri, jahe didinginkan atau diberi bahan kimia seperti natrium naftalen asetat, natrium bisulfit, dan natrium benzoat. Nah, ini semua itu ditujukan untuk menghambat proses kerusakan pada jahe tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan dari panen dan pasca panen tanaman jahe. Yang pertama itu, cara panen jahe dilakukan dengan membongkar tanaman menggunakan cakul. Hal ini supaya tidak ada rimpang pada tanaman jahe yang tertinggal. Sedangkan cara pasca panen dilakukan dengan cara pengumpulan, pencucian, sortasi, guarding, dan juga penyimpangan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan panen dan pasca panen, yaitu ada suhu, kelembapan, laju respirasi, kandungan nutrisi. Dan yang terakhir ada penanganan pasca panen pada jahe yang segar, seperti rimpang jahe segar yang akan dipasarkan harus dikemas terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan diberikan serasa penanganan gesekan untuk menghindari masuknya cendawan. Penyimpanan jahe dilakukan di dalam gudang yang bersih dan juga tidak lembab. Selanjutnya itu cara panen tanaman jahe. Nah, tanaman jahe dapat dipanen pada umur 8-12 bulan. Jika jahe ingin dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk masakan, jahe dapat dipanen pada umur 8 bulan. Selanjutnya tetapi jika akan dijadikan bibit kembali untuk ditanam, jahe dapat dipanen pada umur 10 bulan atau lebih. Cara panen jahe dapat dilakukan dengan membongkar tanaman menggunakan cangkul supaya tidak ada rimpang jahe yang tertinggal ataupun terpotong. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami atau informasi kami yang masih kurang lengkap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.